Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincik dan tuan-tuan sekalian, kami sekarang dalam mengikuti suatu acara di Desa Belancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dengan kegiatan yang luar biasa, yaitu Gebyar Durian yang dilangsung ditanja oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, dan juga Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau, dan dinas-dinas yang terkait dalam kegiatan istilahnya ini dalam memprogramkan setiap tahunnya, yaitu sehubungan dengan musim durian, di mana diadakan suatu perlombaan makan durian yang pagi tadi kita menyaksikan luar biasa. Dan masyarakat yang hadir di Desa Belancah ini, di Kecamatan Bantan Bengkalis ini, cukup mendapat sambutan yang sangat antusias sekali, kerana di sana diadakan perlombaan makan durian, kemudian juga lelang durian, dan rasanya luar biasa. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan sekalian, kami Tok Wan Channel tetap berada di masyarakat dalam mengikuti perkembangan pembangunan Riau ini, terutama memberikan informasi dan komunikasi. Oleh kerana itu, jangan lupa Tok Wan Channel mengajak kita semua like, share, komen, subscribe, dan mudah-mudahan ini juga hari ini kami akan melanjutkan acara dari Gebyar makan durian tadi dengan wawancara kita dengan pelaku, baik petani maupun seorang motivator, tokoh masyarakat di Belancah ini atau di Bantan ini, bagaimana ke depan dalam mengembangkan kondisi durian kita yang lebih survive, lebih bagus, lebih enak, dan jangan sampai kita kalah dengan durian-durian yang lain, terutama istilahnya durian Bangkok, Musaking, ya. Jangan kita kalah itu. Oleh kerana itu kita minta ini, bagaimana pandangan tokoh masyarakat kita dalam hal ini, dan juga begitu juga para petani yang punya kebun durian, apa harapan mereka. Oleh kerana itu kami undang pertama Pak Samsudin. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Samsudin ini tokoh masyarakat di Bantan, Pak, ya. Luar biasa, Pak, ya. Dah berapa umur sekarang, Pak? Baru 67. Oh, 67. Beliau ini cukup kenal dengan saya, cukup akrab. Saya sudah pernah ke rumah beliau, sudah pernah tidur rumah beliau, luar biasa. Dan beliau sehat, saya juga sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga saya undang ini seorang pelaku dan petani yang punya kebun durian, yaitu Pak Supirin. Pak Supirin. Ya. Assalamualaikum Pak Supirin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak, ya. Alhamdulillah sehat. Bapak gembira sekarang duriannya sudah mulai, ya, Pak? Alhamdulillah, amin. Sudah buah dan sudah jatuh, ya. Ya. Dan sudah bisa dijual, Pak, ya, di Ya, mana-mana, ya. Pak, ya. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, kondisi batang durian Bapak sekarang ini? Apakah buahnya setiap tahun lebat atau makin berkurang itu? Karena alhamdulillah Rabbil Alamin, Tok Wan Channel telah datang dari jauh-jauh dari provinsi, Pak, ya. Iya, iya. Dari provinsi datang kemari hanya untuk meramaikan juga gebyar makan durian di Desa Belancah kami ini. Iya. Kami tak dapat mengucapkan apa, cuman kita dapat mengucapkan ribuan terima kasih yang jauh-jauh datang kemari, juga kelanjutan untuk meliput gebyar durian yang ada di Desa Belancah ini, Pak. Iya, luar biasa, ya. Ya, alhamdulillah. Apalagi, amin, Pak. Ya. Apalagi dihadiri oleh Pak Gubernur langsung, Ya, ya. alhamdulillah, Pak amin, Samsuar, Ya, betul. yang juga ikut makan durian, Ya. dan cukup juga melakukan sosialisasi bagaimana mengembangkan kebun durian masyarakat untuk yang akan datang, Pak, ya. Ya. Dan dorongan beliau luar biasa, Pak, ya. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Samsudin. Ya, Pak. Ini gini, Pak Samsudin. Ini durian di desa kita ini, atau istilahnya Bengkalis lah, ya. Ini kan durian sudah lama, Pak. Ada 100 tahun umurnya nih. Ya. Tapi durian kita ini, Pak, durian cukup bagus. Durian apa namanya itu? Kampung. Kampung, tapi rasanya cukup enak lah itu, ya, dibandingkan yang lain. Dengan durian kuning, ya, dia. Dan isinya mentok-mentok, ya, yang luar biasa, Pak. Tapi lambat laun kan durian ini kan dah lama, dah begitu puluhan tahun atau setahun, tentu nanti makin apa ya, makin berkurang. Nah, apa motivasi dorongan Bapak ke depan
supaya durian ini tetap dipertahankan gitu. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan durian yang lain gitu Pak. Karena kita ini punya durian yang memiliki ciri khas tersendiri mungkin. Mungkin tak kalah juga dengan durian di Bangkok sana tuh kan, dengan durian montong apa sebagainya itu. Saya tak kalah dengan durian kita sini Pak. Cuma bagaimana kita melakukan modifikasi untuk meningkatkan utama sekali pembibitan Pak. Sehingga mengatasi nanti kalau durian yang tua-tua ini sudah habis, perlu ada peremajaan. Nah ini kan perlu ada modifikasi, apakah akulasi, apakah diadakan perkawinan ya. Ini bagaimana pandangan Bapak ke depan terhadap mempertahankan kondisi durian di daerah kita ini. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Wan. Terima kasih dengan kedatangan Pak Wan kemari, yaitu untuk mengikuti acara Gebyar Makan Durian di Desa Brancah. Alhamdulillah tadi sudah dihadiri oleh Pak Gubernur beserta Pak Bupati. Tentu dalam hari ini masyarakat terutama Desa Brancah yang terutama umumnya Kecamatan Bantan. Jadi memang perlu saya sampaikan Mbak, keberadaan durian yang ada di kecamatan sekarang ini, di Kecamatan Bantan. Lokasinya ada di Desa Brancah ini, memang ini sudah sangat lama sekali Pak. Sudah sangat lama. Bahkan saya lahir sudah ada pokok durian. Waduh. Jadi untuk itu ya pemerintah sekarang sudah melihat sendiri langsung ke lapangan bahwasanya inilah kondisi sekarang durian kita ini sudah perlu diremajakan kembali. Jadi untuk itu tidak salahnya kalau pemerintah nanti membantu mungkin bibit. Bahkan kita dari petani juga Pak, dari kita yang punya durian itu sudah mencoba kita mulai menyemai dan kita menyantumkan. Ya alhamdulillah itu sudah dapat, tapi sedikit. Nah, tentunya ini sudah perlu bantuan oleh pemerintah provinsi atau udah kabupaten. Ini perlu kita peremajaan ya. Karena durian sekarang ini sudah matinya itu dari ujung Pak. Dari ujung ya? Dari ujung jadi turun ke bawah. Jadi sudah banyak kekurangan. Memang cukup luas sekali durian yang ada di Desa Brancah ini. Namun ini perlu peremajaan. Karena kita tidak tergiur banyak durian-durian dari luar. Iya luar ya. Memang kita sudah mencoba juga Pak. Kita sudah mencoba juga durian yang ada di luar. Kita sudah sampai saat sekarang ini sudah kita menghasilkan juga hasil duriannya itu dinamakan, kalau durian di Malaysia itu namanya durian udang. Jadi warnanya macam emas Pak. Itu ya. Merah udang. Jadi macam emas. Itu tidak banyak kita sudah ada juga. Namun itu sebagai tambahan. Tapi kita perlu durian lokal ini yang kita perkembangkan kembali. Ya. Dan durian lokal ini juga harus dibikin juga ciri khasnya Pak. Kalau bisa, atau nama-nama sebutannya ya. Apakah sekarang ini memang sudah ada, namanya durian montong ada juga. Kalau durian musangking itu kan dari Bangkok tuh kan? Sudah ada Pak. Memang kalau durian musangking itu Pak, kita pun ada juga. Pokoknya itu pas tahun ini tidak buah. Jadi dia itu kalau makan satu ulas saja memang sudah terasa Pak. Tapi rasanya berbeda lah Pak? Rasanya berbeda. Ya kalau musangking dengan apa itu kan memang bukan durian dari asal kan? Mereka apa? Bukan. Ini bukan. Jadi bedanya itu, bedanya itu kita ini tetap berapa kepada durian yang lama gitu kan? Cuma pengembangan bibitnya itu dan rasanya saya rasa tentu berbeda. Memang kita kalau kita pikirkan Pak, tidak kalah durian lokal. Durian lokal ini variasi. Ada yang manis, tengah manis, ada yang pahit. Jadi dia bisa berubah-ubah. Berubah ya. Termasuk tadi kan sudah dikeluarkan semua tadi. Bahkan tadi kan bermacam-macam rasa. Jadi inilah yang perlunya bukan hanya nanti bantuan saja. Tentunya ini dari lokal ini nanti ada umpamanya spesial pembibitan Pak. Pembibitan Pak ya. Pembibitan, jadi nanti barulah kita bantukan ke masyarakat yang ada wilayah Kecamatan Bantan. Yang memang lokasinya memang memadai. Memadai Pak ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Bupati. Itu tadi sudah sekian puluh hektar. Itu kan. Jadi itulah perlu ya peremajaan
Jadi mungkin kesempatan ini Pak, nah, jadi tidak disia-siakan. Ya. Nah, karena apalagi sudah tadi Pak Wakil itu siap kalau untuk membantu saja, tak sampai ke gubernur itu Pak. Nah, jadi mudah-mudahan sudah ada dari kabupaten, ada dari provinsi. Ya, di harapan kami, dan tadi sudah disampaikan juga kalau tidak salah dengar saya, ada bantuan bibit 1000 pokok. Nah, itu nanti mungkin ya untuk tahap awal ini mungkin untuk pemerataan mungkin 1-2 pokok dulu lah. Ya, sebagai contoh. Nah, nanti untuk kelanjutannya nanti kita silakan kepada Bapak Sakuru yang mewakili dari provinsi. Ya. Ada anu lagi? Ya. Baik, jadi berarti ada upaya sekarang ini untuk mengatasi kelangkaan ya terhadap durian yang sudah berumur lama ini ya, untuk lakukan peremajaan dengan melakukan pembibitan ya dengan sistem cangkok atau akumulasi akulasi sehingga bibit ini bisa dikembangkan nanti kepada masyarakat. Dan rasa saya memang ini satu program pemerintah untuk melakukan ini, terutama pada dinas yang terkait, terutama dinas kehutanan ya, karena kaitan pembibitan itu tentu nanti dengan dinas Holti dan dengan juga oleh dinas kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Riau. Baik Pak Sam, kemudian selanjutnya Pak, masyarakat kita di sini ini apakah memang sudah sangat familiar ya, dengan sangat akrab betul dengan kebun durian ini? Memang dari dibandingkan usaha-usaha lain gimana? Ya ini kan namanya kan hasil tahunan Pak. Oh tahunan. Hasil tahunan. Yang mayoritas untuk harian istilahnya bulanan itu kan sudah ada sekarang tambahan kelapa sawit. Sawit ya. Nah, jadi kalau ini kan cuma sekarang ini alhamdulillah ada 3 tahap Pak durian itu. Jadi sudah masuk 3 tahun ini mungkin dalam waktu 3 bulan itu tidak putus. Jadi umpamanya ini habis tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga itu baru dilalui tahun semalam. Ya. Nah, cuma berarti setahun itu berapa kali? Setahun itu 1 kali, cuma dia memanjang Pak. Memanjang waktunya. Umumnya ini kan rata-rata setengah bulan habis, tapi ini karena bunganya tak sama, tak serentak, jadi dia ada tahap. Nah itu makanya sekarang ini di Banten ini macam tak putus lah ya. Tak putus ya? Memang Banten ini kalau kita melihat, kita pun sudah sampai ke daerah provinsi juga. Memang kalau durian Banten ini murni Pak. Murni ya? Nah, murni bukan istilahnya diperam, tidak. Memang murni jatuh, termasuk di depan ini Pak. Di depan ini baru jatuh betul. Jatuh betul ya baru jatuh. Baru pagi tadi nih Pak ya? Diperlihatkan langsung. Itu luar biasa. Baru pagi tadi nih dijatuh. Ini memang alami Pak. Alami ini memang dialami tanpa kita kait, tanpa juga kita peram. Peram ya, tidak dikarbit ya? Tidak ada. Oleh karena itu rasanya tetap jadi gurih. Perihal inilah Pak yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten umumnya. Durian ini tanpa ada diperam, tanpa juga ada dikait, tanpa juga ada didiamkan di rumah ya. Dimasakkan enggak. Kita memang alami, termasuk alhamdulillah. Dan begitu kan, jatuh durian ini langsung dikumpulkan, langsung dijual. Mungkin juga sudah menjadi takdir di Kabupaten Bengkalis ini duriannya gugurnya gugur alami Pak. Kami juga menyarankan kepada kaum petani, janganlah takut istilahnya itu mau menanam durian, karena yang setelah saya rasakan berkecimpung dalam durian ini Pak, saya menanam dari tahun 84 Pak yang pertama. Nanam? Tahun 84, lepas itu pembibitannya dari mana? Durian? Pembibitannya dulu kan, karena kan dulu sistem pembibatan kan sulit Pak ya. Kita cari bibit kan sulit ya, kita kembangkan durian kampung Pak. Oh, durian kampung ya? Ya, durian kampung. Oh, itu diambil caranya apa? Kita semai dulu. Oh, semai ya? Kita semai, kalau dulu. Dari apanya semai? Dari bijinya Pak. Oh, biji dari Pak, ya? biji yang setelah kita kubah ya kita seleksi yang bagus itu, yang bagus ya kan, baru kita semai di tanah dulu. Kalau dulu belum ada polybag Pak, tahun sekian itu belum ada polybag. Kalau ada pun dulu itu ada plastik putih itu Pak, atau ada mangkuk-mangkuk kecil itu ya. Kita disemai di tanah, setelah kurang lebih dalam umur 5 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan baru kita suan. Istilah Jawa itu kita suan tuh kita
kita ambil, kita ambil, lepas dan itu kita semai. Ya, kita bawa ke kebun, baru kebun kita ya. tanam. Dulu kalau saya waktu menanamnya Pak tahun 84 tuh Tuan, kami menanam tuh pakai sepeda. Sepeda. Dari lokasi itu kan, karena dulu kan belum ada sepeda motornya, ada kan cuma satu dua, yang ada kan orang kaya yang punya. Sepeda Kita pakai sepeda, pakai takung ukuran kurang lebih dalam 40 kali 70 kali 80, kita bawa tiga pokok. Nah, itu setelah itu kita tanam di kebun. Nah, gitulah. Itu ya. Begitu zaman dulu ya, artinya zaman dulu, yang tahun sudah 80-an. Ya 80-an. 80-an. Begitulah semangat masyarakat itu tetap menanam durian kan. Alhamdulillah Tuan, pada tahun 88, 89 kami itu dari petani durian ini alhamdulillah dah mulai merasakan. Dari situlah kecintaan kami itu terhadap durian ini. Karena ada juga yang memberikan spirit, memberikan semangat kepada saya itu, termasuk ya kawan-kawan juga itu kan. Karena kan yang paling enak betul itu yang jelasnya memang durian, Pak. Dia tidak mengenal waktu, bangun tidur, tengah malam, pagi, tengah hari, sore. Tak ada yang tak enak Pak makan durian. Begitulah istimewanya durian. Artinya Pak, kalau saya lihat sekarang ini, iya Pak, kualitas durian di kampung kita ini tetap apa? Alhamdulillah terjaga sampai hari, tidak ada rusak ya. Busuknya sudah ada sedikit kali ya. Makanya kan keistimewaan buah durian ini Tuan ya, dari yang A sampai yang C, yang buruk itu tak ada yang tak laku Pak. Tak laku ya? Ya. Kalau yang A harga super tuh sampai petani kita ini menjualnya paling terendah itu 30.000, satu buah, 5.000. Satu buah ya? Satu buah. Kalau yang B, di bawah 20, 17, 16, 15. Yang C itu di bawah 10.000. Ya. Dari 9.000, 8.000, 7.000. Itu yang itu paling... ada juga Pak, yang D. Yang D ini kan ada yang busuk tuh Pak ya. Ya busuk ya. Yang busuk itu laku juga Pak. Laku ya. Satu biji Rp5.000. Itu untuk apa? Itu kegunaannya untuk tempoyak. Bukan ya tempoyak, satu tempoyak, keduanya untuk lempuk Pak. Lempuk ya, lempuk. Jadi lempuk itu bisa juga diambil dari durian yang grade-nya rendah ya? Bisa. Tapi rasanya lain, beda dengan durian yang apa ya? Ya, oleh karena kan kalau lempuk ini kan dibumbui dengan gula. Ya, jadi berubah ya. Kan dibumbui dengan gula. Tapi kalau alhamdulillah yang ada di Kecamatan Banten ini, lempuk ini mudah-mudahan tak ada campurannya Pak. Khusus ya? Durian dengan gula. Gula ya? Kalau tepung itu kita belum ada istilahnya. Ya? Mudah-mudahan. Nah kira-kira Pak, kalau ini kan durian ini kan banyak jenis yang perlu kita olah Pak. Iya. Bikin lempuk tadi, bikin... Boleh. Bikin selai pun ya boleh. Bagus. Nanti untuk campuran dari untuk campuran es pun boleh, untuk kue pun boleh, tak ada yang tak boleh. Cuman kan mungkin kan perlu diolah dulu. Istilahnya durian ini kan diambil bijinya itu, serta itu kan atau dipijar atau diambil di kulkas, baru nanti kan pengolahan di situ Pak. Itu ya? Iya. Itu sudah ada usaha masyarakat ke arah sana? Alhamdulillah kalau kecil-kecilan alhamdulillah sudah ada ya. Sudah. Tinggal pengembangan Pak ya. Mudah-mudahan. Artinya dari durian ini bisa dikembangkan usaha-usaha yang lain lagi. Bisa. Baik jenis makanan, maupun jenis makanan yang bersifatnya apalah ya. Iya. Makan apa namanya itu? Kayak snack, selai, campuran kue. Boleh. Nah, saya ingin tanya Pak, Bapak sebagai pemilik kebun durian, kira-kira bagaimana Pak peningkatan ekonomi Bapak kalau durian ini betul-betul dikembangkan lagi? Terima kasih. Kalau ini memang harapan dari masyarakat yang ada terutama di Desa Beranca ini, memang harapannya memang durian ini perlu dikembangkan, karena memang sudah saya sampaikan tadi, memang untuk di Kecamatan Banten ini memang nomor 1 lah kalau saya lihat memang kalau masalah durian. Jadi ini perlu pengembangan, maksudnya terutama tadi mungkin bibit-bibit itu tadi lah, yang lebih unggulan lagi maksud kita. Tapi bibit yang lokal. Bibit yang lokal. Jadi kita sekarang ini kalau untuk wilayah kita mungkin kita sudah tahu lah, apakah nanti memang yang di wilayah lokal ini, daerah untuk desa kami ini itu untuk diambil pembibitannya tidak masalah. Ya? Kita kan tadi sudah ada namanya
sudah disampaikan bahwasanya mana durian ini. Jadi kan dari di situ bisa dilihat. Bisa ya. Jadi yang untuk unggulannya itu nanti itulah diambil dari situ, Ya, Pak. kita lihat tadi bermacam-macam jenis durian tadi itu ya. Itu tadi. Ada yang lagi sedang, ada yang apa, ada jadi, yang besar kan. ya. Kemudian ada yang agak putih sedikit, ada yang kuning kan. Ada yang lebih apa lagi rasanya ya. Nah, saya rasa itu sudah cukup. Jenis-jenis itu ya. Tidak perlu, cuma teknisnya saja, Pak. Ya, teknis ya. Tapi tetap mempertahankan durian kampung ini. Durian kampung tetap, Pak. Dipertahankan. Karena begini, Pak. Durian kampung ini mudah penanamannya. Kita sudah mencoba, memang kita dari luar, istilahnya tampang dari luar ini memang sangat sulit sekali. Kita harus melihat betul tanahnya yang bagaimana. Tidak sembarangan tanah. Karena kita sudah coba, kita bisa bicara sudah mencoba dari 100% itu paling-paling kita dapat 30% saja. Itu udah paling yang paling banyak itu sudah kita tanam. Tanam ya. Tapi kalau durian lokal nih, dia sistemnya kita tanam dulu, baru kita cantumkan. Nah itu Pak, kalau pembibitan itu misalnya dari awal dicangkuk kan sampai nanti bertunas kan ya. Nah itu baru di apa nama itu istilah itu? Disemai atau apa tuh? Lalu ditanam. Ya. Ditanam. Itu berapa lama kira-kira Pak baru tumbuh dia sampai menghasilkan buah? Dia durian ini kan ada Pak, istilahnya macam apa? Mungkin bisa kita lihat di samping ini. Kita lihat di samping ini kan dia sebelum mengeluarkan tambi. Tambi ini Pak, itu belum bisa mengeluarkan hasil. Paling tidaknya 15 tahun baru kita bisa merasakan, Pak. Aduh, lama ya. Lama, Pak, lama. Kalau cerita mungkin durian dari luar negeri itu ibaratnya mungkin katanya 5 tahun malah. Tapi kenyataan kita terai, Pak. Kita ada juga itu yang namanya kita ada juga kita upload di AP itu kan, kita penjualan kita. Itu kalau kita bilang itu durian mas. Dia memang cukup merah. Namun itu tadi kami nanam kurang lebih sampai sekarang ini mulai lintas batas itu kurang lebih sudah 30-an tahun juga. 2001 kita ya. Mulai itu 2001 kita masuk. Dari bibit mana? Dari luar. Dari luar. Jadi kita yang sudah menengok yang hasil durian cantum itu kurang memuaskan. Maksud saya gini, satu pokok tuh paling banyak 30 buah, 30 butir. Kalau durian lokal ini beratus bahkan beribu. Nah oleh karena itu kabarnya kalau durian kampung ini dicangkukkan kemudian menjadi bibit durian kita tanam. Itu kabarnya tidak sampai 10 tahun, 3-4 tahun dari buah kabarnya. Itu memang itu yang sudah mencoba, kan begitu. Memang dia tidak berubah. Tak berubah ya? Tak berubah. Apa yang menjadi yang dicantum itu nanti hasilnya ya itu. Itu juga ya? Itu yang jadi lebih praktis daripada durian yang cukup lama itu, yang sudah tumbuhan sekian ratus tahun atau puluh tahun itu ya. Kemudian dicangkuk itu dijadikan bibit baru balik, itu lebih cepat buahnya dibandingkan bibit yang tua Pak ya? Iya. Jadi kan sekarang ini kan ada juga Pak yang istilahnya pokok yang sudah lama itu dipotong. Ya. Potong nanti dia tumbuh yang baru, itu dicantumkan lagi ada juga. Sudah dibuat itu Pak. Ya. Jadi, yang penting sekarang ini bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan apa ya? Peremajaan dan memberikan motivasi dan dorongan dan melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga masyarakat ini merasa tidak lama hasil yang didapati daripada dibandingkan durian yang sudah lama tumbuh ini kan. Jadi karena masyarakat ini bagaimanapun kalau lama-lama itu kalau umurnya sudah misalnya 50 tahun, kalau nunggu 10 tahun lagi dah 70 tahun kan. Jadi juga faktor umur juga ya Pak ya. Tapi kalau untuk anak cucu tidak apa-apa lah Pak ya. Tapi seorang petani itu ingin cepat hasilnya dia bisa merasakan cepat ya Pak ya. Terima kasih Pak Samsudin. Kemudian Pak, apa daya tarik masyarakat datang kemari ini Pak? Masyarakat kan banyak datang ke Bengkalis ini atau ke macam ini. Apa daya tarik mereka tuh? Wah enak durian sini nih. Apa Bapak adakah promosi Bapak atau gimana? Ini kan orang luar yang biasa tertarik ke Bengkalis ini datang untuk memakan durian ini, bukan yang jelas dari tadi kan saya bilang kan. Yang tempat kita ini umumnya, yang di Bengkalis umumnya, durian ini kan alami Pak. Alami ya? Ya alami tanpa memang ada juga sebagian yang dipupuk. Tapi sistem pemupukan itu kan tidak di waktu bunga. Dia kan waktu setelah habis begini, habis musim ini, dia kan ada penyegaran. Ya walaupun dia batang, walaupun dia buah
buah-buahan atau Buah-buahan. tumbuh-tumbuhan ini kan perlu penyegaran juga, Pak. Ya, perlu penjagaan. Bukan kita juga manusia kan. Ya. Kalau dia dikasih penyegaran, mudah-mudahan disitulah nanti dia membalasnya melalui bunga, melalui lekat, melalui buah. Nah, itulah. Karena saya sendiri kan heran juga karena kawan-kawan yang di kebun saya ini, Pak, ini bukan orang yang dari provinsi aja, Pak, nih, Pak. Ya. Ini dari Kampar sampai sini juga. Kemari. Iya. Datang kemari. Dari Jambi masuk juga Kemari. Saya pun tak tahu juga. Saya tak pernah mempromosikan. Saya tak pernah mempromosikan durian saya ini kemana-mana. Tapi artinya ternyata, sekarang nih ya, durian di desa kita ini sekarang sangat tertarik orang datang kemari iya, untuk makan durian iya. dan membeli durian. Artinya apa? Karena durian sini lain bedanya dengan durian lain gitu, Pak ya. Itulah. Nah, oleh karena itu tentu ini harapan masyarakat kan, Iya. bahwa kalau misalnya musim durian itu orang datang banyak kemari, orang banyak beli durian dan makan durian, tentu perputaran ekonomi akan meningkat di sini kan itu. Insya Allah, Pak, insya Allah. Oleh karena itulah perlunya pembangunan desa itu diarahkan bagaimana pembangunan itu berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan mesejahterakan masyarakat. Nah, inilah program Pak Gubernur kita, Pak Samsuar, akan membangun desa yang produktif. Mudah-mudahan. Apa potensi desa itu perlu dikembangkan. Misalnya desa Berancah ini ada durian, dikembangkan potensi duriannya. Baik pembibitannya, kemudian juga pengolahan durian ini akan menjadi makanan-makanan yang bisa dikonsumsikan dan bisa dibawa keluar untuk dibeli orang. Nah, itu tujuan kita, Pak, tentu itu kan, Pak ya. Jadi tidak hanya sekedar musim durian, itu orang datang makan ramai-ramai itu lepas itu enggak ya. Jadi betul-betul desa itu produktif dan desa itu berkembang dan maju, tentu ekonomi masyarakat akan dapat dipertahankan dalam kehidupan mereka kan. Karena hidup kita ini untuk mencapai kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Nah, untuk mencapai kehidupan dunia yang baik tentu ekonomi yang baik. Nah, ekonomi yang baik apa potensi yang perlu dikembangkan? Itulah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kita. Kan begitu, Pak? Ya, terima kasih Pak Samsudin, Pak Supriyin yang telah memberikan wejangan yang begitu panjang tadi terhadap potensi durian di desa Berancah ini, dan mudah-mudahan ke depan desa ini kita ini akan maju dan Pak Gubernur kita Pak Samsuar mengambil perhatian yang betul ya Pak ya terhadap pengembangan durian ini ke depan ya, terutama dengan OPD yang terkait Pak ya. Sebagaimana harapan beliau tadi dalam acara Gebyar Makan Durian di Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Luar biasa. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah wawancara kami. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.